Saya akan sedikit melanjutkan tentang dana pensiun syariah, yaitu saya selaku penyaji dua, yaitu ingin meneruskan dari penyaji satu, yang mana di sini saya mempunyai bagian yaitu jenis-jenis pensiun syariah. Jenis-jenis pensiun syariah di sini ada beberapa jenis-jenis pensiun, yaitu ada 4. Yang mana di sini yang pertama yaitu pensiun normal. Pensiun normal di sini membahas bagaimana karyawan itu ketika sudah mencapai target atau umur yang begitu tidak layak untuk bekerja, maka disitu akan menjadi pensiun. Ya, pensiun normal. Orang tersebut, karyawan tersebut mempunyai umur yang tidak layak untuk dipekerjakan. Itu contohnya seperti umur 55 ke atas atau 60 ke atas. Di situ ada tergantung dari kebijakan perusahaan atau individu masing-masing. Yang kedua di sini pensiun percepat. Pensiun percepat di sini ketika suatu perusahaan atau suatu bank yang mana di situ mempekerjakan karyawan, di situ tidak ada kekurangan atau kekurangan karyawan, di situ pasti akan karyawan yang sudah lama itu pasti akan dipensiunkan. Di situ terdapat kekurangan karyawan. Yang ketiga pensiun ditunda. Pensiun ditunda di sini yang mana karyawan tersebut ingin mempunyai atau ingin melaksanakan lebih cepat untuk dijadikan pensiun. Yang mana di sini tergantung dari diri sendiri. Ketika orang itu mempunyai keinginan atau ingin pensiun sendiri, maka otomatis dia dikatakan pensiun tertunda. Yang keempat di sini pensiun cacat. Pensiun cacat di sini karyawan yang mana di situ mempunyai kecacatan atau kekurangan dari suatu bentuk untuk ke bentuk yang lain. Di situ kekurangannya cacat ketika tidak bisa melihat, contohnya tidak bisa tidak mempunyai tangan dan sebagainya. Di situ pasti dinamakan pensiun atau mempunyai terjadi kecelakaan di suatu saat nanti, itu dinyatakan pensiun cacat. Di sini dana pensiun Undang-Undang nomor 11 tahun 92, dana pensiun pemberi kerja dan lembaga keuangan. DPPK di sini dana pensiun pemberi kerja, yang mana di situ pensiun yang badan usaha milik perseorangan atau milik individu dan diakui oleh lembaga keuangan, yang mana di situ orang individu yang memiliki perusahaan atau orang individu perorangan yang mempunyai kebijakan untuk dijadikan dana pensiun. Yang kedua di sini dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun lembaga keuangan di sini seperti badan usaha yang mana di situ diakui oleh bank dan perusahaan lebih umum atau lebih besar untuk dijadikan pensiun syariah. Dan di situ pasti diakui oleh lembaga keuangan dan karyawan tersebut sudah layak untuk dijadikan pensiunan syariah, tergantung dari kebijakan DPLK, dana pensiun lembaga keuangan. Di sini pendirian DPLK. Di sini ada beberapa program pensiun manfaat pasti. Di sini DPLK mempunyai seberapa banyak dia bekerja dan menghitung atau merumuskan karyawan pekerjaannya itu bagaimana dan penghasilnya itu setiap bulan bagaimana, dan di situ pasti dihitung oleh DPLK. Yang kedua di sini program pensiun iuran. Program pensiun iuran di sini tergantung dari karyawannya. Ketika karyawan ingin menyetor atau ingin menabung, di situ kepada bank, maka di situ akan mensejahterakan
kembali kepada diri sendiri. Yang itu mekanisme operasional dana pensiun. Mekanisme dana pensiun di sini memenuhi ketentuan kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh perusahaan atau lembaga, yang mana di situ tujuannya atau pengolahan dana untuk dikonsumsi kekayaannya. Yang di sini ketika sudah mengelola dana, maka otomatis di situ mengkonsumsi kekayaan, bagaimana harta itu bisa dikonsumsi atau dibeli dan sebagainya untuk dijadikan konsumsi. Kebijakan investasi di sini ada beberapa kebijakan investasi, yaitu menurut Menteri Keuangan nomor 1999 PMK, yaitu seperti contohnya bank di situ ada tabungan, giro dan sebagainya, yaitu saham, menaruh saham kepada orang lain, dan obligasi, bagaimana orang tersebut bisa dipercaya. Nah, di sini yang terakhir DPLK. DPLK di situ adalah bank yang dimiliki ke lembaga atau bank. Khususnya di sini saya akan membahas tentang bank muamalah. Muamalah di sini hanya bisa menghimpun dana seperti menabung dan sebagainya, di giro dan sebagainya. Di situ akan menjamin suatu keamanan kepada nasabah agar bisa dipercaya. Dan akhirnya di situ karyawan nasabah di situ pasti akan tidak usah khawatir untuk memikirkan uang yang ditabungkan. Yang terakhir di sini prosedur yang dilalui oleh peserta program DPLK, yaitu yang pertama, peserta harus mempunyai badan usaha, yang mana di situ perseorangan atau perseorangan. Yang kedua adalah usia minimal orang tersebut 8 tahun atau sudah menikah. Yang ketiga di sini formulir pendaftaran, di situ ada pendaftaran yang mana di situ untuk melaksanakan pensiun syariah. Yang keempat di sini iuran per bulanan. Ketika sudah menjadi pensiun, maka di situ ada per bulan membayar 100.000, ada iuran. Yang kelima di sini fotokopi atau fotokopi identitas Anda ketika sudah mempunyai identitas atau KK. Yang keenam, biaya pendaftaran. Di situ ketika sudah mendaftar, maka di situ ada pembiayaan untuk administrasi yang sudah ditentukan. Yang ketujuh, membayar iuran tambahan premi. Membayar iuran tambahan premi di sini ada ketika ada kekurangan di suatu lembaga dan sebagainya. Yang kedelapan di sini ketika sudah melakukan prosedur yang ada di atas, maka otomatis itu termasuk karyawan yang sudah menetap. Ya baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.